Semua kami yang hadir, yang berbeban berat, sudah dilepaskan. Yang berbeban sakit penyakit, sudah disembuhkan. Yang berbeban ekonomi, sudah dibebaskan. Yang berbeban masalah, persoalan, kesulitan apapun, sudah dilepaskan. Karena Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup maha kuasa. Di mana anak Allah datang, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya, kami bukan orang-orang yang terikat terbelenggu oleh dunia, orang-orang yang terikat terbelenggu oleh masalah, persoalan, kesulitan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa memerdekakan kami dari segala perbudakan-perbudakan, masalah, persoalan, kesulitan, perbudakan dosa dan dunia. Tidak bisa dibebaskan dengan bom. Bahasa tae. Tidak bisa dibebaskan dengan rudal nuklir apapun. Tae. Hanya bisa dibebaskan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Darah Yesus. Kekuatannya lebih daripada kekuatan rudal-rudal manapun. Kekuatan darah Yesus lebih daripada kekuatan bom atom manapun. Pendeta Risuli Lubis ini sedang berorasi tentang apa ya? Sampai sebegitunya darah Yesus dikait-kaitkan dengan bom atom, rudal, dan nuklir. Nah, kemudian, ada pertanyaan muncul di kolom komentar di video ini. Komentar tersebut dari penggemarnya yang sedikit kebingungan juga, dengan apa yang disampaikan oleh pendetanya. Dari akun dengan nama berikut, dan kebingungannya juga nggak biasa, beliau berkomentar, "Saya tidak mengerti, mengapa hal-hal ini disampaikan dalam ibadah." Katanya, "Nah itulah, saya juga nggak paham dengan orasi dari pendeta Anda. Yuks, mending kita tonton saja. Siapa tahu ada pencerahan dari maksud orasi yang disampaikan oleh pendeta Anda." Okelah sahabat beriman, kali ini kita akan bahas keresahan demi keresahan dari dalam hati Lubis. Jadikan tontonan ini sebagai edukasi untuk menambah wawasan tentang pekerjaan pendeta di dalam ibadahnya. Dan jadikan juga sebagai hiburan untuk pendingin suasana di musim panas yang panjang ini. 3, 2, 1. Tetapi kepada orang-orang luar Kita harus ingat ya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Saudara, di sini bicara rahasia, bukan bicara umum. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini bukan bicara umum. Kalau konteks sekarang, ya, hanya Roh Kudus yang bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita tahu segala sesuatu yang rahasia. Karena di dalam Roh Kudus kita akan tahu segala apa yang tersembunyi. Haleluya. Haleluya. Itu kalau konteks sekarang. Ya, saudara lihat, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Istri saya bilang, kenapa kalau kau ngomong pagi tentang keuangan kita, anakmu santai-santai saja? Karena kau terlalu sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya nonton video inilah. Betul. Haleluya. Nah, ternyata pendeta Risuli Lubis ceritanya, mau menyingkapkan rahasia kerajaan Allah. Saya pernah bilang di video sebelumnya, memang benar-benar keren pendeta yang satu ini. Kemungkinan hanya dia dan dialah yang mengaku utusan dari kerajaan surga. Tapi kali ini berbeda lagi. Orasinya sekarang, dia akan mengungkapkan tentang rahasia kerajaan Allah, bukan surga lagi. Dugaan saya, bisa jadi pendeta Risuli Lubis ini adalah pegawai negeri kerajaan Allah.
karena di dalam orasinya, pendeta ini sering mengungkapkan tentang berita-berita dari dunia lain. Itu hanya dugaan saya sih. Baiklah, saya nggak akan memberikan banyak asumsi, biar lebih jelas lagi kita cari tahu. Mungkin saja, di tayangan selanjutnya, semoga kita semua nggak penasaran lagi. Ada rahasia apa lagi yang akan diungkapkan oleh pendeta M3 ini, tentang rahasia-rahasia di balik kerajaan Allah. Kalau nggak ada pasti lari dari Tuhan. Karena nggak tahu rahasia. Anda akan berjalan. Tuhan ajaib. Yesus lu ajaib. Kenapa lu bilang ajaib? Kan lu gajinya UMR. Lu nggak tahu. Ini rahasia. Dia cari tahu lagi. Jangan kasih tahu. Kalau saudara kasih tahu, namanya bukan rahasia. Haleluya. Haleluya. Jelas kan? Rahasia. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Artinya gini, mikir lu, mikir. Mikir lu. Udah gua kasih perumpamaan aja lu nggak mau mikir. Pingin lu dapat yang enak langsung, nggak usah mikir. Anak-anak Tuhan tidak perlu memikir. Anak-anak Tuhan perlu beriman kepada Dia. Amin. Mungkin ini kata-kataku sedikit akan membuat Anda tergoncang. Kenapa saya katakan tidak perlu memikir? Kau tidak perlu memikir bagaimana Tuhan menolong engkau. Engkau tidak perlu memikir bagaimana cara Tuhan bisa menyembuhkan engkau, menolong engkau. Engkau hanya cukup percaya, beriman bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi engkau. Dia sanggup menolong engkau. Hanya itu yang Tuhan mau. Harusnya kau dengar khotbahku, imanmu sudah bertumbuh. Astaga. Nah, sekarang saya tahu keresahan pendeta Risuli Lubis. Sebenarnya, narasi tentang rahasia kerajaan Allah itu hanyalah modal dia untuk mengelabui jemaatnya. Dari cara dia berorasi, sepertinya keresahan tersebut lebih ke arah popularitas, dan mungkin pendeta Risuli Lubis saat ini sangat takut dan gelisah kehilangan popularitasnya, dikarenakan banyak bermunculan orang-orang cerdas dan para pemikir di kalangannya. Analisis yang bisa saya sampaikan tentang orasi pendeta Risuli Lubis, bisa jadi pendeta Risuli Lubis tidak ingin disaingi oleh para orang-orang yang mau berpikir. Betul. Kampret. Dari analisis yang saya paparkan tentang keresahan yang dialami oleh pendeta Risuli Lubis tersebut, apakah dampaknya jika ada banyak jemaatnya yang mulai berpikir dan akhirnya meninggalkan Risuli Lubis? Kira-kira apalagi yang akan ditakutkan oleh pendeta ini? Nah, analisis berikutnya, jika jemaat berkurang, maka keresahan serta ketakutan pendeta Risuli Lubis yang paling mendekati adalah bakal kehilangan apa ya? Hayo, coba tebak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, beban saya secara ekonomi tambah berat. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Karena bukan hanya pelayanan di sini yang saya harus support, tapi pelayanan jalanan. Kurang lebih bisa hampir 1.700.000, 1.500.000 kalau ikut biaya bensin dan perjalanan dan segala macam. Ya, kalau hadir 100 orang lebih lagi. Ya. Belum lagi biaya untuk anak-anak sekolah. Belum lagi support untuk pelayanan di sini. Saudara, saya berpikir, Tuhan, sampai kapan ini harus lu jalani? Susah juga nahan ketawa ya. Tapi Tuhan bilang, sampai akhir hidupmu, supaya engkau bisa menjadi saksiku bahwa Tuhan yang kau sembah Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bukan Tuhan gak bisa kasih sponsor, pasti Tuhan bisa kasih. Banyak orang kaya kok di Indonesia ini, pasti bisa Tuhan kasih. Kau lihat tuh metanonya, lihat tuh pelayanannya. Terus dicari nomor telepon, Pak Lubis, dari saya setiap bulan 1 juta. Terus yang satu lagi, dari saya 1 juta, dari saya 1 juta, dari saya 1 juta, dari saya 5 juta, 10 juta, sebulan 40 juta. Tenang-tenang saya jadinya. Nah, terjawab sudah. Inilah keresahannya. Rahasia kerajaan Allah itu hanya sebagai dalih pelengkap orasi dari pendeta Risuli Lubis saja. Ternyata, orientasi curhatan yang sebenarnya itu adalah tentang donasi.
donasi dan donasi. Nggak bakal jauh-jauh memikirkan kandungan orasinya. Tetapi inilah sebagian besar pekerjaan Lubis. Kemudian, mungkin dari sahabat masih berpikir, kenapa si Pepeng Hidayah channel ini bahas pendeta Risuli Lubis terus? Jawabannya, ya, karena saya gemes dengan ucapan pendeta ini. Berikut yang bikin saya gemes. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya bisa memahami ini. Tapi saya nggak tahu apakah semua kalian memahami kerajaan Allah ini. Karena untuk kita bisa lihat gampang. Untuk kita bisa dengar gampang. Tapi untuk paham katanya sulit. Untuk ngerti katanya sulit. Yang ngomong siapa? Alkitab tadi. Tapi saya berdoa, Roh Kudus akan memberikan Anda paham. Roh Kudus akan memberikan Anda mengerti. Paham di sini bukan hafal, bukan. Bukan, kau bukan disuruh hafal Iqra, bukan. Haleluya. Bukan. Kau disuruh menikmati. Menikmati. Bagaimana kau bisa paham gula, kau paham itu yang namanya capcay, kau paham itu yang namanya babi guling. Kau gak nikmati, bagaimana kau bisa paham? Bukan karena benci, bukan karena kegatelan, dan bukan karena tanpa alasan saya membahas pendeta yang satu ini. Masih seringnya pendeta Risuli Lubis mencampur adukan antara ajaran yang benar dan yang batil. Kemudian masih seringnya dia senggol-senggol ajaran Islam. Itulah yang bikin saya gemes untuk mereaksinya. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.